saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan gereja. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh kesukacitaan. Suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Injil Matius 19 ayat 6 berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati dan dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat akan maksud Allah yang suci yang telah menetapkan pernikahan itu. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan satu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karena karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersiap diri dan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersama berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kami datang kepadamu memohon hikmat daripadamu ya Allah, sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini kami beroleh berkat melalui firman-Mu. Semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita dan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Demikian setiap kami yang mengasihi Tuhan, yang mengharapkan firman-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, maka kami akan bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Ini kami Tuhan, pimpin setiap pribadi kami yang ada di gereja-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan juga pimpinlah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, tetapi Engkau pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, calon mempelai yang diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita hari ini, saya mengambil dari kitab Kejadian pasal 24. Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-67. Dan dari Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-21, ya. Dua bagian dalam pasal yang berbeda tetapi bicara tentang kehidupan Ishak dan Ribka. Tetapi hanya dua ayat ini saja yang nanti akan saya ajak kita untuk memfokuskan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-21. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi salam. Cuaca yang mendung dan sedikit gerimis tidak menyurutkan sukacita keluarga, sukacita kami hamba-hamba Tuhan, bahkan juga calon mempelai untuk datang ke gereja ini. Dan sungguh saya melihat satu kebahagiaan yang luar biasa ketika melihat senyum calon mempelai berdua tadi ketika mereka berjalan dari depan gereja menuju ke altar Tuhan yang kudus ini. Ya, saya melihat betapa ini hal yang mereka nantikan. Bujur dia calon pengantin, bujur, ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu pasangan suami istri dalam cerita di Alkitab yang bagi saya pribadi ini istimewa. Kenapa istimewa? Nanti kita akan lihat, ya. Kenapa istimewanya? Karena mereka hidup tidak seperti rumah tangga yang lain. Nanti kita lihat bersama apa yang berbedanya, ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita dulu melihat siapa Ishak, siapa Ribka.
Ishak adalah anak dari Abraham. Anak dari Abraham di masa tuanya, ya. Anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika Sarah dan Abraham ada di masa tua yang mungkin secara manusia itu mustahil. Tetapi Tuhan menggenapi janjinya lewat kelahiran Ishak. Lalu siapa Ribka? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu bahwa Ribka ini sebenarnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Abraham, ayahnya Ishak memang. Kalau dikatakan di dalam Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-15, saya bacakan demikian. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ribka itu bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kan Ishak ini Bapak Ibu anaknya Abraham yang tentu dia adalah seorang yang juga taat kepada Tuhan. Ribka juga bukan orang sembarangan, karena dia juga dari keturunan bangsa yang sama dan punya tuturan keluarga yang dekat dengan Abraham. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ceritanya, Abraham menyuruh hambanya itu untuk mencari istri bagi Ishak itu. Jangan cari yang perempuan Kanaan, carilah yang juga mempercayai Tuhan. Karena bagi Abraham ini penting Bapak Ibu, memilih pasangan bagi anaknya haruslah orang yang juga percaya kepada Tuhan. Jangan cari perempuan Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ini hal yang penting. Nah, sehingga dikatakan Bapak Ibu, ada Sarah di situ, dan saya mau bacakan ayat Kejadian pasal 24, anaknya ayat yang ke-16. Mari perhatikan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Bapak Ibu, Ribka ini seorang gadis yang cantik dikatakan, dan dia seorang perawan. Ini penting bagi seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Seorang perempuan muda, seorang gadis yang takut akan Tuhan, sebelum ia menikah, ia tidak akan bersetubuh dengan pria manapun. Dia akan jaga kekudusannya sebelum ia menikah. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Anak-anak muda zaman sekarang tege jehelu hinje haru pemberkatan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan katakan, kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 kalau tidak salah, Allah memberkati mereka lalu berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya diberkati dulu baru beranak cucu. Seorang yang takut akan Tuhan, seorang muda yang takut akan Tuhan, kalau dia laki-laki, dia tidak akan menyetubuhi pasangan hidupnya meskipun sudah tunangan, begitu ya, tapi belum menikah. Itu seorang anak Tuhan yang luar biasa. Seorang gadis yang luar biasa pun yang takut akan Tuhan, dia akan jaga kekudusannya. Rugi aku angata, amun helu-helu sebelum pemberkatan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita selanjutnya melihat ada hal-hal yang penting yang mau kita lihat dalam kehidupan pernikahan Ribka dan juga Ishak. Hanya dua hal saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah pentingnya memilih pasangan hidup di antara orang-orang yang percaya. Artinya penting untuk memilih pasangan hidup yang sama kepercayaannya. Ela ije agama tu, ije agama jitu. Kenampi tahu ije amun bikin agama, bikin kepercayaan. Kalau kita melihat kebenaran bagian firman Tuhan ini, Abraham katakan tadi ya,
Jangan cari perempuan Kanaan, cari yang sebangsa dengan kita. Maka dia pasti percaya dan menyembah Tuhan Allah. Maka tentu itu akan baik. Ini hal yang pertama. Dan penegasannya ada di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Saya bacakan bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, sudah jelas firman Tuhan katakan. Jadi amun beken kepercayaan harus ije helu, haru tahu. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, yang pertama dan yang kedua, hal yang penting dari kisah pernikahan Ishak dan juga Ribka adalah pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Komitmen apa? Yang pertama, komitmen untuk mencintai seumur hidup. Ya, hal yang penting yang kita bisa pelajari dari cerita Ishak dan Ribka. Pernikahan adalah sebuah komitmen untuk mencintai seumur hidup. Bapak Ibu, yang menarik dari cerita Ishak dan Ribka adalah di tengah-tengah kehidupan orang Israel pada saat itu, mereka belum mengenal yang namanya monogami. TGIJ bana arek sawa. Mereka ingin memiliki lebih dari satu pasangan hidupnya, dan itu terlihat dari kisah dari nenek moyang Israel itu. Bapak Ibu, Abraham ada berapa istrinya? Ada berapa gundiknya? 2 istrinya, Sarah dan Ketura. 1 gundiknya, Hagar. Itu ayahnya Ishak. Lalu ada lagi Daud, ada lagi Musa. Itu padahal Bapak Ibu orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi mereka masih melakukan poligami itu. Tetapi silakan cek di Alkitab bagaimana kehidupan Ribka dan Ishak. Adakah istri yang lain selain Ribka? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Ishak hanya punya 1 istri dan Ribka hanya punya 1 suami. Ini yang luar biasa dari mereka. Di tengah-tengah kecenderungan kehidupan pernikahan rumah tangga yang memiliki banyak pasangan hidup. Mari perhatikan yang tadi ditampilkan di dalam Kejadian pasal 24 ayat 67. Ada? Saya garis bawahi di situ. Dalam Kejadian pasal 24 tadi ayatnya yang ke-67, saya bacakan kembali. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak mencintainya, dan itu ia nyatakan tidak hanya waktu di awal, tetapi sampai akhir dia mencintai hanya 1 istrinya. Ini komitmen Bapak Ibu, mencintai seumur hidup. Padahal kalau kita lihat dalam cerita ini, Ishak dengan Ribka itu mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka tidak ada yang namanya pacaran, tetapi karena kuasa doa. Nah, selanjutnya kita beralih ke pernikahan adalah sebuah komitmen. Kalau yang pertama tadi komitmen mencintai seumur hidup, yang kedua komitmen untuk apa? Komitmen untuk mengandalkan Tuhan. Mari perhatikan bersama ayat yang satunya, Kejadian pasal 25 ayat 21. Saya garis bawahi di situ. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Bapak Ibu, Ishak dan Ribka menjadikan doa sebagai gaya hidup mereka. Sebelum Ishak menikah dengan Ribka pasti ada doanya Ishak. Di situ ada doa Ishak, di situ ada doa ayahnya Abraham, di situ ada doa hambanya Abraham yang mencarikan istri untuk Ishak. Jadi Ishak dan Ribka ini adalah jawaban dari sebuah kuasa doa. Kita lihat cerita Abraham Bapak Ibu. Ketika Abraham tahu dia sudah tua dan tidak mungkin punya anak, apa yang dia lakukan? Dia ambil gundik
yaitu Hagar. Karena apa? Sarah mandul, maka dia ambil Hagar untuk menjadi. Maka Hagar itu dijadikan istrinya. Kalau Ishak, Bapak Ibu, apa yang dia lakukan ketika dia tahu istrinya mandul? Dia cari yang lain kah? Tidak. Dikatakan firman Tuhan, lalu ia berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Maka dikatakan seketika itu juga Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka itu mengandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah sebuah komitmen untuk terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa dalam segala keadaan. Ada pergumulan, berdoa kepada Tuhan. Ada sukacita dan syukur, berdoa kepada Tuhan. Paling tidak ini hal yang penting yang boleh kita pelajari berdasarkan firman ini. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Pernikahan adalah komitmen mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan. Demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran bagian firman Tuhan ini jadi satu dasar yang kuat bagi Ovi dan juga Diki melanjutkan komitmen. Ketika kami katekisasi, Bapak Ibu, sungguh kedua anak ini mantap. Mereka dewasa dan matang dalam berpikir, sehingga tidak cukup hanya sekedar matang secara pemikiran, secara pandangan, tetapi juga harus matang secara iman dan teruslah mengandalkan Tuhan. Doa setiap kami yang boleh hadir itu menjadi satu doa restu yang luar biasa bagi kedua mempelai, sehingga bahagia tidak hanya hari ini tetapi seterusnya. Bahagia tidak hanya waktu sukacita tetapi juga waktu menghadapi pergumulan. Tetap bahagia itu akan ada. Karena apa? Kalian berdua mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih karena keluarga orang tua yang boleh mendidik, ya, mengajar anak-anak atau mempelai ini sehingga mereka sampai di hari yang istimewa ini mereka boleh menjaga kekudusan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjadi pemimpin dalam setiap kehidupan kita semua, bahkan juga kehidupan mempelai Ovi dan juga Diki. Selamat menempuh hidup baru di dalam Tuhan, selamat menemukan kebahagiaan. Cari kebahagiaan itu, bukan hanya diam tetapi cari terus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
bertanya kepada mempelai laki-laki, Saudara Diki Kurniawan. Apakah saudara mau menerima saudari Novita Thalia Veronica untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya, Diki Kurniawan, mengambil engkau, Novita Thalia Veronica, menjadi istriku. Dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kesukaan atau kedukaan, hingga maut memisahkan kita. Kepada mempelai perempuan, Saudari Novita Thalia Veronica, apakah saudari mau menerima Saudara Diki Kurniawan menjadi suami saudari dan berjanji setia kepadanya? Saya, Novita Thalia Veronica, mengambil Diki Kurniawan sebagai suami saya, dan saya berjanji akan mengasihi dan memelihara, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan duka maupun suka, hingga maut memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Diki Kurniawan dan Novita Thalia Veronica, telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silahkan pasangkan cincin ini di jari manis tangan kanan istri. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Silahkan pasangkan cincin ini di jari manis sebelah kanan suamimu. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasih, dan sebagai tanda untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Silakan membuka cadar istrimu, dan setelah itu ciuman kudus. Terima kasih Bapak Penatua Ubenson yang mewakili dari Majelis Jemaat dalam penyerahan kartu nikah dan Alkitab.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bersama-sama menghadap orang tua, berlutut dan ucapkan terima kasih. Orang tua boleh mengusap kepala dan memberikan restu. Silahkan berlutut. Di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Silahkan bertukar posisi. Meneteskan peluru untuk Bapak Yuni kebahagiaan. Evin T. Umbing dan Ibu Ambon Amos Lenteng. Hari ini putri kecilmu telah tumbuh dewasa dan menemukan pasangan hidupnya. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai mata. Silakan berjalan perlahan menuju orang tua terkasih dari Diki, Bapak Rahmat Wahid dan juga Ibu Wiwi Widya Wati SPD MM. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluru. Jika sudah, silahkan berdiri di tengah-tengah dan menghadap jemaah. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan anak cucu kami Diki dan Pita yang berbahagia. Saya berdiri di sini mewakili keluarga besar Rahmat Wahid dan keluarga besar Yudi Epin Umbing menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama-tama, kami dari keluarga besar kedua mempelai menyampaikan ucapan terima kasih
kepada majelis Jemaat GKE Tewah, khususnya majelis jemaat atau pengurus di gereja Batang Pembelum, khususnya kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah dan menyampaikan firman Tuhan, serta terima kasih kami juga kepada Bapak Ibu Penatua Diakon yang sudah mendampingi pendeta dalam rangka pemberkatan dan peneguhan nikah anak dan cucu kami, Diki dan Pita. Terima kasih Ibu dan Bapak. Berikutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah hadir menyaksikan pemberkatan dan peneguhan nikah anak dan cucu kami ini. Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh keluarga handai tolan yang datang dari jauh maupun dari tempat yang dekat. Keluarga besar Yudi Epin yang dari Palangkaraya, dari Kuala Kapuas, yang paling jauh ini Henry Ale dan Pendeta Yurike yang jauh-jauh setia datang dari Kuala Kapuas. Kami ucapkan terima kasih Akengku Ale dan Pendeta Yurike. Ini Pendeta GKE di Kuala Kapuas, Pendeta Yurike. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang sudah dengan setia hadir di gereja Batang Pembelum menyaksikan pemberkatan dan peneguhan nikah anak dan cucu kami, Diki dan Pita. Selanjutnya kami dari keluarga besar Rahmat Wahid dan Yudi Epin Umbing mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, setelah dari gereja ini tepat jam 12 kita akan hadir mengadakan kebaktian ucapan syukur. Tepatnya pada jam 12 nanti, setelah kebaktian ucapan syukur, kita akan melangsungkan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di rumah keluarga Yudi Epin Umbing di Jalan Nyai Balau nomor 53. Lupa saya sebutkan terima kasih juga kepada kelompok paduan suara yang sudah menyampaikan dan memberikan penghiburan kepada kita semua dalam puji-pujian yang disampaikan lewat paduan suara. Terima kasih. Mohon maaf untuk kami sampaikan jika ada hal-hal yang tidak berkenan dari pihak keluarga yang menyelenggarakan perkawinan dan pemberkatan ini, kami mohon maaf. Juga saya sampaikan maaf kepada keluarga Rahmat Wahid. Begitu aku menerima undangan Hoplang Raya gitang kote Rahmat Wahid, aku pikir esok Pita tu dah kawin dengan Esun Gus Dur, pikir. Nyangka aku keluarga Abdurrahman Wahid. Sekalinya embasaku payahku ka dia mengundang sekalinya keluarga besar Rumbang, keluarga besar Yapet El Jungan, Esun Badun. Sekalinya jadi dengan Esong Kupita kawin jadi kita. Jadi itah teh sekalinya teh haduan sama repe ujau ija ke pulau kuanikai tewah. Betul. Awit teh aku wang akhir sambutan tu menyampaikan pantun ke lawo tanda ku nama lek metu nampung nabarna. Sarami-rami jelebon uluh puna rami ke jelebon arep. Samangamangat juh baluh mangat ke juh kelep. Daripada tak kawin dengan uluh keleh tak kawin haduan sama arep. Terima kasih. Terima kasih dengan akengku Damang Yudi Empin jadi merintah mama Pander anda tuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall?
love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I love you for 1,000 One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't